kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel News Point. Pemirsa, tingginya pendaftar dan yang lolos masuk ke UB dari jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui kualitas UB sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Wakil Rektor UB Bidang Akademik Profesor Imam Santoso mengakui hal tersebut sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap capaian UB dalam bidang pendidikan. Menurut Imam, ada 3 hal yang dapat dilihat dari hasil SNBP, yakni masyarakat sudah mengetahui kualitas UB, banyaknya program studi di Universitas Brawijaya yang menerima mahasiswa jalur SNBP, dan iklim Kota Malang yang kondusif bagi pendidikan tinggi. Berdasarkan pengumuman dari Panitia Seleksi Nasional, penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi terbanyak yang dipilih oleh pendaftar jalur SNBP dan menerima mahasiswa terbanyak dari program tersebut. Para siswa yang mendaftar merupakan siswa pilihan karena mereka sudah memiliki prestasi akademik dari masing-masing sekolah. Terdapat 83 program studi di Universitas Brawijaya yang menerima mahasiswa baru jalur tersebut, sehingga para calon mahasiswa memiliki pilihan yang seragam. Selain itu, saat ini lebih dari 60 program studi Universitas Brawijaya sudah terakreditasi internasional. Universitas Brawijaya adalah perguruan tinggi paling favorit di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pendaftar peminat ke UB ini paling tinggi se-Indonesia, mengalahkan perguruan tinggi yang lain. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar betul bahwa UB adalah salah satu perguruan terbaik di Indonesia, sehingga tentu mereka berbondong-bondong ingin kuliah di UB. Yang kedua, tentu variasi atau jumlah program studi yang ditawarkan itu UB jumlahnya cukup banyak. Pada tahun ini sebanyak 83 program studi yang menerima mahasiswa baru. Ini tentu memberikan peluang lebih banyak bagi calon mahasiswa untuk mendaftar. Yang ketiga, tentu Kota Malang adalah kota pelajar yang memberikan suasana belajar sangat kondusif, sehingga selain karena faktor Universitas Brawijaya, juga faktor Kota Malang yang nyaman sebagai kota pendidikan. Universitas Brawijaya terus melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan program akreditasi internasional, pengiriman dosen dan mahasiswa ke luar negeri, hingga program kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa yang menjadi program unggulan. Besarnya jumlah mahasiswa baru yang diterima dari jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi di Universitas Brawijaya dikarenakan oleh beberapa hal. Wakil Rektor UB Bidang Akademik Profesor Imam Santoso menjelaskan bahwa UB menyediakan kuota sebesar 30% untuk siswa berprestasi yang mendaftar ke Universitas Brawijaya melalui SNBP. Selain itu, UB juga ingin agar bibit unggul dari tiap sekolah tersebut dapat meneruskan pendidikan di Universitas Brawijaya yang memiliki beragam prodi terakreditasi internasional. Diharapkan para mahasiswa tersebut dapat mewujudkan impian mereka dengan menempuh perkuliahan di Universitas Brawijaya. Besarnya jumlah mahasiswa yang diterima di Universitas Brawijaya melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi menunjukkan komitmen UB untuk menerima siswa berprestasi dari berbagai sekolah dalam mewujudkan mimpi bersama UB. UB menyediakan kuota hingga 30% untuk siswa jalur SNBP dari kuota minimal 20%. Dengan banyaknya siswa berprestasi yang masuk menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka menjadi mahasiswa yang memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai bidang. Mengapa UB menerima jumlah terbanyak juga
di SNBP ini, satu, karena jumlah PS kita juga sangat banyak. Bahkan bisa jadi kita berada di 3 besar jumlah program studi terbanyak di Indonesia. Yang kedua, kita mengambil porsi 30% jumlah mahasiswa yang diterima di jalur SNBP ini. Tentu dengan beberapa pertimbangan di mana mahasiswa yang memiliki prestasi akademik konsisten dalam beberapa semester selama SMA dan juga reputasi sekolah serta capaian prestasi yang diperoleh para siswa selama studi di SMA ini menjadi pertimbangan kita sehingga mereka adalah calon bibit-bibit unggul untuk bisa diterima di UB. Universitas Brawijaya memiliki berbagai program studi terakreditasi internasional dan program pengembangan mahasiswa secara global dalam bidang keilmuan dan kewirausahaan. Pemirsa, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru merilis video cara pendaftaran untuk mengikuti ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan siswa tahun 2023. Melalui akun YouTube SNPMB menjelaskan terdapat 4 kategori peserta dalam UTBK. Mereka terdiri dari pemegang KIP kuliah non-bayar biaya UTBK, pemegang KIP kuliah bayar biaya UTBK, peserta bukan pemegang KIP kuliah, dan peserta berkebutuhan khusus bagi tunanetra dan tunadaksa. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru saja merilis video tutorial bagi siswa yang akan mengikuti seleksi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2023. UTBK merupakan seleksi nasional kedua yang diselenggarakan oleh SNPMB setelah seleksi nasional berdasarkan prestasi sudah diumumkan. Dalam unggahan video tersebut terdapat 4 kategori peserta UTBK dan 5 langkah yang harus dilakukan oleh calon peserta UTBK. Video ini merupakan upaya pemberian informasi dan panduan kepada peserta UTBK agar dapat mengetahui tata cara pendaftaran UTBK agar tidak keliru. Halo calon mahasiswa Indonesia, pendaftaran UTBK SNBT 2023 telah dibuka. Berikut tata cara pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023. Pendaftaran kali ini terdapat beberapa kategori seperti 1. Peserta pemegang KIP kuliah non-bayar biaya UTBK. 2. Peserta pemegang KIP kuliah bayar biaya UTBK. 3. Peserta bukan pemegang KIP kuliah. 4. Peserta berkebutuhan khusus, tunanetra atau buta, dan atau tunadaksa atau lumpuh. Terdapat 5 tahapan dalam pendaftaran UTBK SNBT 2023. Panitia sudah menyediakan website tunggal untuk pendaftaran tersebut di portal snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Diharapkan dengan adanya tutorial tersebut, peserta dapat mendaftar dengan lancar dan terhindar dari penipuan. Dalam melakukan pendaftaran ujian tulis berbasis komputer tahun 2023 bagi siswa berkebutuhan khusus, panitia menghimbau agar calon peserta cermat ketika melakukan pendaftaran online. Pada portal SNPMB disebutkan setelah mengisi biodata lengkap, terdapat form tambahan bagi penyandang tunanetra atau daksa. Form tersebut berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa siswa tersebut memiliki kebutuhan khusus untuk ditandatangani oleh kepala sekolah asal siswa. Bagi calon peserta yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra dan daksa yang mengikuti UTBK 2023, panitia sudah menyiapkan keterangan khusus dan formulir yang harus mereka tambahkan.
Melalui portal pendaftaran terdapat pertanyaan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah asal. Untuk memudahkan panitia sudah memberi tanda warna merah pada tahapan pendaftaran agar menjadi perhatian tiap peserta. 1. Pastikan bahwa data pribadi Anda sudah benar. Apabila Anda pemegang KIP kuliah non-bayar biaya UTBK, maka Anda dapat melihat nomor KIP kuliah Anda dengan kotak bertuliskan terdaftar atau gratis biaya UTBK. Apabila Anda pemegang KIP kuliah bayar biaya UTBK, maka Anda dapat melihat nomor KIP kuliah Anda dengan kotak bertuliskan terdaftar dan bayar biaya UTBK. Apabila Anda bukan pemegang KIP kuliah, maka akan muncul kotak dengan tulisan tidak terdaftar. 2. Jika masih ada data yang kosong, Anda harus melengkapinya seperti data orang tua atau wali. 3. Bagi pendaftar UTBK SNBT 2023 yang tidak mempunyai kebutuhan khusus seperti tunanetra atau buta maupun tunadaksa atau lumpuh, dapat mengosongkan form kebutuhan khusus dengan jangan mencentang kedua pilihan tersebut. Perhatian! Bagi pendaftar UTBK SNBT 2023 kebutuhan khusus, harap memberi tanda centang pada kotak yang tersedia. Selanjutnya, akan muncul tampilan kotak konfirmasi untuk memastikan bahwa Anda adalah penyandang disabilitas tunanetra. Bagi pendaftar UTBK SNBT 2023 disabilitas netra atau buta, maka wajib mengunggah formulir surat keterangan tunanetra atau buta. Unggah bukti tunanetra, kemudian menekan tombol unduh formulir. Untuk itu diharapkan kepada siswa berkebutuhan khusus agar dalam proses pendaftaran dapat didampingi oleh keluarga maupun pihak lain agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Pengalaman baru dialami oleh dosen FTPUB Endrika Widyasusti saat menempuh pendidikan doktor di National Pingtung University of Science and Technology Taiwan. Secara umum, warga Taiwan memiliki budaya disiplin dan hemat yang ditunjukkan dalam sikap keseharian. Dalam dunia pendidikan, sikap disiplin tercermin dalam kegiatan perkuliahan dan jadwal praktikum di laboratorium. Setiap laboratorium memiliki gaya tersendiri, namun semua mengedepankan faktor disiplin. Hal inilah yang menurut Endrika menjadi salah satu nilai positif yang dapat diterapkan di alma mater Universitas Brawijaya. Dosen FTPUB Endrika Widyastuti memiliki pengalaman menarik dalam menempuh studi di NPUST Taiwan. Pengalaman tersebut merupakan sikap disiplin yang ditunjukkan oleh semua warga kampus dalam aktivitas pendidikan sehari-hari. Jadwal perkuliahan berjalan dengan tepat waktu. Kegiatan laboratorium juga memiliki jadwal yang disiplin melalui cekclock masuk dan waktu keluar. Dari catatan ini, setiap profesor dapat memantau kinerja dari para mahasiswanya. Selain waktu dalam laboratoriumnya, Endrika diharuskan membuat presentasi mingguan untuk memaparkan kemajuan setiap pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang ada di sana, ini pertama kali saya juga belajar juga. Kebetulan saya dulu S2 di Thailand dan sekarang di Taiwan, yang mana notabene di sana banyak sekali orang Chinese ya. Mereka cenderung satu, yang pertama yaitu disiplin. Tipikal orang yang disiplin, tipikal orang yang tepat waktu, dan tipikal orang yang ekonomis. Artinya apa? Mereka tidak akan membuang waktu atau membuang biaya dengan sia-sia tanpa ada output yang jelas. Itu harus tahu. Sehingga berdampak juga dalam dunia pendidikan. Artinya seperti apa? Satu, yang disiplin, kita memang diwajibkan untuk masuk di lab. Ada jamnya. Selain itu juga ada beberapa lab yang menerapkan cekclock, artinya ya seperti pekerja, kita harus cekclock jam berapa, pulang jam berapa. Kalaupun overtime kita harus cekclock lagi. Jadi profesor cara memantaunya seperti itu. Budaya disiplin inilah yang menjadi nilai positif dari kemajuan pendidikan yang ada di Taiwan sehingga mampu berkiprah dalam kancah global.
kajian agama menjelang buka puasa dan bazar di Masjid Raden Patah UB menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa UB untuk datang setiap harinya. Hal ini diungkapkan oleh Nurul, salah satu mahasiswa yang datang mengikuti kajian dan pasar Ramadan. Menurutnya kajian Ramadan sangat bagus karena banyak memberikan ilmu baru bagi mahasiswa karena menghadirkan narasumber yang menarik setiap harinya. Keberadaan bazar juga membantu memudahkan mahasiswa menukarkan kupon buka puasa dan membeli makanan minuman lain untuk berbuka. Kajian ini juga dapat menjadi media bagi mahasiswa untuk bertemu dengan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Brawijaya. Ratusan mahasiswa UB antusias mengikuti kajian Ramadan yang digelar setiap sore selama bulan Ramadan di Masjid Raden Patah. Selain mendapatkan materi keagamaan, para peserta juga mendapatkan kupon yang dapat ditukar dengan makanan untuk berbuka puasa. Keberadaan kupon tersebut sangat membantu mahasiswa agar mudah mendapatkan makanan saat adzan maghrib tiba. Selama 10 hari, Masjid Raden Patah juga menggelar bazar Ramadan yang menyediakan aneka makanan minuman untuk berbuka puasa. Bazar ini menjadi penambah daya tarik bagi mahasiswa untuk beraktivitas sore hari di Masjid Raden Patah. Ya, jadi sebelumnya di dalam itu tadi ada kajian. Nah, nanti tuh di kajian itu ada kayak dapat kupon gitu. Nanti kita bisa tukerin di bazar Ramadan. Kayak gitu. Kalau boleh tahu pendapat kakak mengenai adanya kegiatan bazar dan juga kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Raden Patah UB ini seperti apa? Menurut aku sangat bagus sih, dan juga kan di momen ini kita juga bisa saling berbagi kan, karena kan tadi yang udah aku kasih juga, karena kita tuh bisa dapat kupon yang bisa kita tukerin di makanan ini gitu. Terus kita juga bisa ketemu sama di luar fakultas gitu, se-UB. Selama 1 bulan penuh, Masjid Raden Patah UB mengadakan kajian Ramadan setiap sore selain berbagai program menarik lainnya. Program tersebut dikemas melalui gebiar Ramadan yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat umum. Kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri tidak hanya berkutat pada makanan dan minuman, namun sektor kebutuhan rumah tangga dan fashion juga ikut mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari sinyal beli yang ditunjukkan oleh emiten seperti Ramayana, Matahari, dan S Hardware. Pengamat pasar modal UB, Noval Adib, menjelaskan bahwa sektor industri yang menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti baju, perlengkapan rumah, perlengkapan dapur diyakini akan mengalami kenaikan penjualan selama bulan Ramadan. Emiten tersebut dapat menjadi pilihan investasi selama bulan Ramadan 2023. Berkah Ramadan tidak hanya terjadi pada industri makanan dan minuman, namun juga kepada industri retail, mall, dan peralatan rumah tangga. Saat ini emiten seperti Ramayana, Matahari, dan S Hardware mulai menunjukkan penguatan karena diyakini mengalami lonjakan pendapatan. Emiten tersebut menyediakan kebutuhan fashion, aksesoris, peralatan dapur, perlengkapan rumah yang menjadi belanja masyarakat untuk menyambut Idul Fitri, dan dalam jangka pendek emiten sektor tersebut dapat menjadi pilihan investasi. Ya, kalau perbelanjaan ini saya melihat ini seperti S Hardware ya, dengan kode ACES ini secara sinyal juga sudah menunjukkan buy ya, mulai mengalami kenaikan. Ini kan dan harganya ini masih di bawah begitu ya, jadi belum begitu naik. Jadi kalau mau masuk ya boleh juga gitu ya kan. Sedangkan untuk Ramayana ini juga sama ya, itu menunjukkan sinyal yang positif ya. Mungkin juga akan terus bertahan sampai menjelang Lebaran ini ya, karena memang pada Lebaran itu banyak yang beli baju begitu ya bagi keluarga begitu ya. Begitu pula dengan MPPA ya. Itu juga ya harganya di bawah, tapi juga ada sinyal positif, tapi juga tidak sekencang Ramayana kalau saya melihat. Jadi kalau mau untuk koleksi jangka pendek ya saham-saham itu ya. Selama Ramadan, beberapa sektor mengalami kenaikan, mulai dari sektor makanan dan minuman, sektor pusat perbelanjaan dan kebutuhan rumah tangga, hingga sektor transportasi.
Ibadah puasa merupakan ibadah yang memiliki tempat istimewa di hadapan Allah. Hal ini disampaikan oleh ulama Kota Malang, Kiai Haji Muhammad Hamzawi pada ceramah taraweh di Masjid Raden Patah. Menurut Hamzawi, semua rukun Islam merupakan bentuk ibadah yang menggunakan lisan dan gerak tubuh yang dipertontonkan. Namun puasa adalah ibadah yang tidak terlihat dan memiliki balasan yang diatur langsung oleh Allah. Ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak terlihat karena tidak menggunakan gerakan tertentu seperti ibadah lainnya. Menurut ulama Kota Malang, Kiai Haji Muhammad Hamzawi, puasa merupakan ibadah yang melakukan untuk tidak melakukan. Lebih lanjut, Hamzawi menjelaskan, puasa melakukan untuk tidak makan, melakukan untuk tidak bersetubuh, melakukan untuk tidak minum dan lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan puasa sebagai ibadah yang istimewa. Karena itu Allah ini di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abi Hurairah, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Semua aktivitas amalnya anak Adam manusia itu dia mengenyam manfaatnya. Allah akan beri pahala mulai dari 3. Hamzawi mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memaksimalkan ibadah dengan sungguh-sungguh pada bulan puasa karena tidak semua umat Islam bertemu dengan bulan puasa setiap tahunnya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.